dialihkan ke Aslo Kota. Jadi akan berkurang ya, memutuskan hal itu ya. Jadi kita beda KBK-nya. Jadi saya nggak, karena walaupun saya ketua tim kurikulumnya, tapi kewenangan ada di tim KBK dalam menghasilkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rizky ya. Mohon izin. Iya Pak Dendra ya. Iya Pak, kemarin saya datang itu pas perencanaan ya untuk kurikulum OBE, dan kemudian saya di sana juga mengusulkan Pak, dulu IAAI masih ikatan, tapi sekarang kayaknya udah nggak boleh pakai ikatan, jadinya perkumpulan. Cuma IAAI-nya nggak bisa dilepas karena historis, mirip antara arsitektur dan arkeologi, dekat sekali. Nah, terkait pelindungan itu dalam artian misalnya aktivitas fisik, pemugaran juga ada di sana, kemudian inventarisasi, dokumentasi, kemudian juga ada mungkin pembebasan lahan, kayak gitu, bisa sampai ke sana. Kemudian pengembangan ini terkait dengan penelitian tidak ada untuk peningkatan ekonomi, hanya aktivitas pariwisata. Agama, budaya itu memungkinkan nggak di sana, atau untuk dana sosial semacam itu. Nah, kemudian menetapkan statusnya dari cagar budaya itu juga penetapan peringkatnya. Peringkatnya mulai dari yang kabupaten, provinsi, dan nasional. Bisa melakukan pelestarian ini. Nah, untuk tahun ini dari kementerian itu ada program untuk revitalisasi istana dan juga keraton, taman budaya, museum. Nah, ini untuk istana dan keraton itu program direktif presiden. Jadinya penganggarannya cukup besar dan masif. Mungkin programnya sekarang seluruh Indonesia dari Kementerian Kebudayaan itu ada ratusan keraton atau. Karena tim Badan Pelestarian kali ini sudah masanya melakukan ini. Jadi kebetulan tim kali ini kombonya itu pas ya. Jadi Ibu Yulianti ini urban planner, Ibu Arum adalah akademisi dan peneliti, saya praktisi garis keras. Gitu. Nah, kalau saya selama ini kan hanya bisa bicara, misalnya saya diundang ke kampus, Pak kenapa nggak ada di kurikulum? Oh ya, nggak ada arahan. Gitu. Saya tuh ngajar kemana-mana Pak, jadi misalnya ke Atmajaya Jogja, ke Petra Surabaya, ke Unwira Kupang, di mana-mana diminta mengajar materi yang kok tidak ada di kurikulum, padahal ada pekerjaannya gitu. Jadi saya cuma bisa berbagi seperti tadi dan mendorong teman-teman rapat yang kemudian tereksekusi di dunia nyata bisa dinikmati banyak orang. Saya kurang suka rapat, makan-makan, habis itu dokumennya entah kemana terus nggak tahu apa hasilnya gitu. Jadi dari jarang sekali gitu. Ada beberapa tapi orangnya sangat sedikit. Memang di tiap provinsi ada. Tapi kemudian berkurang gitu ya. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, ini bisa nggak didorong untuk bisa masuk ke kurikulum, ke edukasi, bukan hanya webinar, bukan hanya kelas-kelas APDC gitu. Karena kelas APDC ada, tapi pesertanya siapa sih? 10 orang, 20 orang gitu. Saya mau semua warga Indonesia bisa tahu bahwa kita itu satu-satunya negara kepulauan terbesar dengan garis pantai salah satu yang terpanjang, dengan suku terbanyak di dunia. Kenapa yang tahu itu cuman saya dan segelintir orang lain? Kalau tadi Pak Indra mau mengusulkan dari pendidikan dini, saya setuju sekali kalau Bapak bisa membantu mendorong ini, setuju sekali. Karena kelemahan kita tidak ada pendidikan muatan lokal. Kalau kita bicara dengan yang terdekat Jepang sama Malaysia aja, mereka di level SD ada pendidikan mitigasi apa berefek pada desain yang dilakukan gitu. Kalau di Jepang sudah belajar arsitektur sejak dini. Kenapa arsitektur Jepang seperti itu? Kenapa efeknya terhadap gempa? Anak-anak Indonesia berisi bagian pemanfaatan aja.
Karena sebenarnya kenapa keluar bagian mekanisme, ada terus arsiteknya, ada terus interior untuk pekerjaan cagar budaya, lalu ada pemanfaatan fungsi. Jadi kalau Pak Indra bilang waktunya terbatas, setuju Pak, apalagi jadi materi mata kuliah 2 SKS ya Pak, pilihan. Nggak cukup lah belajar cagar budaya gitu. Jadi harusnya kalau di kampus bagian pemanfaatan aja, bagaimana arsitek dan engineer yang lain ya, civil engineer, MEP engineer, lighting engineer, itu bisa memanfaatkan dengan tepat sasaran. Harusnya begitu sih menurut saya. Jadi kalau mau ditarik ke dari, padahal itu masuk dalam 10 pemajuan kebudayaan gitu ya, itu hilang karena lahan arsitekturnya hilang gitu. Jadi posisinya kan kalau kita dari SD udah tahu bahwa ada tarian, ada berbalas pantun, ada masjid. Jadi masjid tradisi dulu selalu punya lahan depan 20x20. Sekarang lahan parkir. Nggak ada lagi berpantun, bertutur, menari gitu. Jadi kalau itu bisa ditarik edukasinya ke SD, SMP, SMA mungkin sudah jelas yang mau masuk kuliah arsitektur adalah orang-orang yang sudah tahu. Kalau di hari ini, saya Pak kadang-kadang di luar profesi itu menerima curhatan ibu-ibu yang anaknya atau bapaknya bingung. Kalau bangunan diperbaiki, adaptive reuse, itu yang kita tularkan di kelas-kelas konservasi. Kebetulan waktu itu di Jogja ada mata kuliah pilihan konservasi, di Surabaya ada, di Untar ada gitu. Jadi bisa kolaborasi dengan balai, dengan Pemprov. Tapi itu baru PR yang bisa dikerjakan dalam 1 tahun gitu. Sekarang kalau data berapa saya personally sangat menerima saran bagaimana kita bisa kolaborasi sama kampus dan bagian kurikulum mana yang paling. Berapa lama Pak? 6 bulan. Kenapa nggak diganti? Nggak ada anggarannya Bu, karena tunggu ya Pak masukannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi semakin siang semakin menarik nih ya pembahasan kita ini ya. Ada yang sudah terpancing gitu ya, mungkin semoga bisa ada yang terprovokasi juga. Mungkin saya kasih kesempatan ya, satu lagi mungkin ya. Dari Dinas izin mungkin mendampingi acara ini. Saya tertarik dengan dari Ibu Aneke ya tadi, bahwa dalam kegiatan pendataan adalah hal yang paling krusial dan juga paling sulit dilakukan oleh pemerintah provinsi saat ini, apalagi dengan efisiensi. Terima kasih Bu Christine ya. Kemarin yang tertolak ada 3 kalau tidak salah. Dan ini rencananya sudah menyampaikan ke provinsi. Kita menyiapkan instalasi perkabelan yang rapi. Jadi fungsi ruangannya bisa dipakai oleh dinas. Bahkan Ibu juga bisa nanti kan bisa bekerja sama dengan dinas-dinas lain gitu. Mungkin begitu Bu Kristina. Dari Pak Iwan dan Bu Aneke sudah menjawab secara komplit ya terkait pertanyaan yang hari ini sudah merepresentasikan dari praktisi arsitek dan akademisi sekaligus yang diwakili Pak Indra, kemudian dari dinas pemerintah daerah ya, diwakili Disputpar ya. Terima kasih, artinya semua sumbatan-sumbatan kita hari ini terkomunikasikan dengan baik di wadah seperti ini ya Bapak Ibu rekan-rekan. Dan sepertinya memang ke depan kita harus sering-sering Pak ya untuk duduk bersama tadi, ngobrol, ngopi bareng, oke ya. Jadi tanpa harus dijadwalkan dengan rutin, artinya antar lintas dinas ya, dari balai, dari dinas provinsi begitu, dan juga mungkin dari praktisi bisa memberikan saran masukan dan duduk bersama. Dan kuncinya tadi tentang pelestarian adalah tentang pendataan, dan dari kementerian ya, dari Balai Pelestarian Kebudayaan kita juga sudah memahami ya bagaimana sih sebetulnya konsep-konsep pelestarian yang dimaksud dengan undang-undang ya, sehingga apapun yang kita lakukan ini semua ada payungnya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi nggak usah khawatir, payung ini yang akan melindungi kita untuk melakukan eksekusi terkait upaya-upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan juga sampai kepada pemanfaatannya. Terus itu harus dihargai ya. Ini praktisi menghargai proses bahwa melakukan
mengeksekusi terkait proyek-proyek pelestarian itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Ada proses panjang yang harus dilalui dan itu bisa dibantu hari ini dengan sebuah teknologi yang namanya teknologi tadi ya Bu Anneke, dan itu membantu mempersingkat di awal terkait bagaimana kita menganalisa dan lain-lain. Dan lebih penting lagi nanti kolaborasi dengan akademisi juga, bagaimana nanti anak-anak yang masih mau sekolah sudah ngerti tentang sejarah Pak Iwan. Saya membayangkan kemarin ada kegiatan Fun Heritage ya, itu betapa baiknya. Mungkin bisa disambung-sambung lagi nih Pak Iwan, nanti dengan anak-anak ke jalan-jalan aja deh, nanti ngeliat-ngeliat pesanggerahan, ngeliat-ngeliat mana lagi DPR begitu ya, diceritain ya. Anak-anak kecil ini suka biasanya, seperti di luar negeri begitu ya Pak, ya mereka jalan-jalan, melihat histori tentang kotanya, tentang daerahnya. Itu menjadi satu muatan lokal yang penting hari ini. Untuk kesempatan dan waktunya, semoga semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi berguna untuk semua orang. Terima kasih, saya kembali. Baik, rekan-rekan semuanya, luar biasa hari ini kita mendapatkan input yang baik ya Bapak Ibu. Tadi sebenarnya masih ada sekitar dua pertanyaan, tapi kayaknya waktu kita juga mepet ya Bapak Ibu. Ada dua penanya, cuman mudah-mudahan nanti pertanyaan ini bisa saling diskusi aja kalau memang nanti sempat diinikan. Oke, yang pertama mungkin bisa diserahkan ke Pak Iwan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, yang kedua ke Ibu Ilka. Dan sini. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Tepuk tangan ya atas kita semua. Terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang juga sudah hadir, peserta-peserta yang juga sudah hadir. Terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Atas hilaf dan salahnya dari kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada yang menenun itu harus dibuatkan model arsitekturnya. Nah, jadi salah satu yang kemarin banget saya kesana itu ke Temanggung. Sana prosesnya susah ke sana. Pertama untuk berkunjung ke sana itu dari
Nah sudah di rumahnya. Itu apa ya? Kadida. Forward Google Map-nya lah. Tinggal Lestari. Iya, mantap. Foto video bang? Video. Yang bisu. Saya lupa. Di Kapuas, bagus sekali. Ini kalau di sudah di Kalbar itu